Wa sunanuha utawi piro-piro sunnahnya solat qabla duhuli ing dalam sadurungi mancing atau melebu fiha ing dalam solat. Sunnah-sunnah solat yang sebelum solat iku sayani iku ono loro. Yang pertama al adzan, yang pertama adzan, wal iqamatuh lan iqamah. Adzan itu fungsinya memberitahu bahwasanya sudah masuk waktu sholat. Terus adzan itu sebuah zikir, sebuah lafaz, sebuah sirat yang ditentukan dengan tujuan memberitahu dengan masuk waktunya sholat fardhu. Paham ya? Jadi adzan itu lafaznya sudah ditentukan, tidak boleh digonta-ganti. Hayya 'alas shalah diganti hayya 'alal jihad, enggak boleh. Paham ya? Beberapa mungkin 2 tahun yang lalu kan viral ya, termasuk di daerah Bekasi ya. Hayya 'alal jihad, mau perang sama siapa ya? Adzan itu lafadznya sudah zikrun maksusun. Lafadznya sudah ditentukan, sudah warid, sudah datang langsung dari Nabi, tidak boleh digonta-ganti. Paham ya? Jadi kalau hayya 'alas shalah tidak boleh diganti hayya 'alal jihad, enggak boleh. Harus sesuai dengan yang telah sering kita dengar, atau mungkin sering yang kalau putra sering kita dengar kalau Mas Ferdi adzan subuh. Lah ya seperti itu, enggak boleh diganti. Paham ya? Enggak boleh diganti. Jadi adzan itu tujuannya memberitahu bahwasanya sholat sudah masuk waktunya. Orang-orang yang di pasar ya biar pulang, yang di sawah biar pulang, yang di perusahaan semuanya biar ngambil air wudhu. Terus yang kedua wal iqamah. Lan iqamat itu kesunahannya sholat sebelum sholat. Sekarang wa ba'da dukhuli lan ing dalam setelah masuk fiha ing dalam sholat. Kalau sudah masuk sholat, kesunahnya iku sayani iku ono loro. Sayani iku ono loro. Nanti baca gantian ya. Nanti baca gantian. Yang pertama at-tasyahudul awalu, yang pertama tasyahud awal. Yo baca tasyahud awal. Ini bareng-bareng ini ya, bareng-bareng. Ayo. Siapa ini? Yosefah sama bareng nak. Tasawuf awal yuk. At-tahiyatul. Nanti kalau tidur lagi baca niat mandi besar dari nifas. Ayo at-tahiyatul bareng-bareng ayo. At-tahiyatul berdoanya. Terus enggak cuma berdoa ini yuk. At-tahiyatul. Asyhadu anna Muhammadar Rasul. Terus Allahumma sholli ala. Terus kama shallaita wa barik ala sayyidina Muhammad kama barakta ala wa ala ali sayyidina fil alamin innaka hamidum majid. Cukup. Nanti kalau tidur lagi yang perempuan baca kunut dan niat mandi besar dari nifas. Kalau yang laki-laki ada yang tidur baca kunut dan niat sholat istisqa. Nggak bisa berdiri ya selama makna sampai selesai.
Paham ya? Kalau yang laki-laki ada yang tidur, nanti baca kunut menjadi imam, berarti Allahumma hdina ya. Bukan Allahumma hdina tapi Allahumma hdina. Dengan niat sholat istisqa. Nah, kalau yang perempuan baca kunut dengan niat mandi besar dari nifas. Nggak bisa ya berdiri sampai maknanya selesai. Selesai jam 9 berarti berdiri jam 9. Selesai jam 7 berdiri sampai jam 7. Lewat. Yang kedua wal igomatu lan igomat. Ketika masuk sholat iku sayani iku ono loro. Yang pertama at-tasyahudul awalu. Yang pertama tasyahud awal itu sunnah. Yang kedua wal kunutu fis subhi lan kunut ing dalam sholat subuh. Yang kedua lan kunut ing dalam sholat subuh itu sunnah. Dan juga selain subuh wa fil witri lan ing dalam sholat witir fin nisfi tsani ing dalam separuh yang kedua. Ing dalam separuh yang kedua garis miring tanggal 16 ke belakang, tanggal 16 Ramadan sampai terakhir ya. Min syahri Ramadana saking bulan Ramadan. Saya ulangi lagi. Juga kunut itu sunnah wa fil witri ing dalam sholat witir. Fin nisfi ing dalam separuh asani yang kedua. Garis miring tanggal 16 Ramadan sampai terakhir. Min syahri Ramadana saking bulan Ramadan. Kalau selain ini ternyata kunut. Contohnya setelah duhur kunut. Fian jadi imam duhur pakai kunut. Atau contohnya gini. Rosid mudik ke Pekalongan. Ternyata di daerahnya ketika sholat duhur, asar, maghrib, isya pakai kunut. Maka itu namanya kunut nazilah. Apa artinya? Kunut dikarenakan ada musibah, ada malapetaka yang menimpa kepada umat muslim. Dengan kunut tersebut semoga musibah yang turun itu diangkat. Atau mungkin ada gempa ya. Atau mungkin terjadi peperangan. Jadi kita dianjurkan melaksanakan membaca kunut nazilah. Paham ya? Jangan heran terus protes, Ustadz ini kok kunut padahal sholat duhur. Lah berarti kalau kita protes berarti kita tidak belajar ini. Paham ya? Jadi kunut itu yang sunnah pertama ada di dua tempat. Yang pertama di sholat subuh tiap hari. Yang kedua yaitu tanggal 16 Ramadan sampai terakhir, yaitu ketika sholat witir. Kalau ada kunut di selain dua tempat ini maka itu namanya kunut nazilah ya. Jadi kalau sewaktu-waktu contohnya Vano ini merantau ke Malaysia. Ternyata di Malaysia lah ini kok pakai kunut pada sholat subuh. Sholat duhur. Kok pakai kunut pada sholat asar? Jangan langsung protes Vano. Oh iya, dulu waktu kelas 2 di Pondok Nidomia penjelasannya itu namanya kunut nazilah. Kenapa? Karena ada musibah, ada malapetaka yang menimpa kepada umat muslim. Baik di negara lain atau di negara Indonesia atau negara sendiri, kita dianjurkan untuk melaksanakan kunut nazilah semoga diangkat musibah tersebut. Paham ya? Terus selanjutnya wahayatuha. Tadi itu namanya sunnah ab'ad. Jadi seperti kunut tasyahud awal itu namanya sunnah ab'ad. Apa ab'ad? Kalau ditinggal dianjurkan sujud sahwi. Jadi Ferdi jadi imam subuh. Jadi ketika PSG umpamanya di perusahaannya sholat subuh jadi imam, ternyata lupa nggak pakai kunut, entah lupa atau mungkin nggak hafal. Lah bagaimana? Bukan berarti batal. Nah sebelum salam ya
sebelum salam, setelah sujud terakhir duduk lagi ya. Setelah sujud terakhir kita duduk, terus sujud kedua. Duduk membaca apa? At-tahiyatul. Setelah at-tahiyatul jangan langsung salam, tapi kita sujud sebanyak 2 kali. Baca subhanalladzi la yanamu wa la yamutu wa la yansa. Terus setelah itu sujud sebanyak 2 kali, duduk langsung salam. Itu namanya sujud sahwi. Paham ya? Jadi bukan berarti loh saya enggak kunut berarti batal, enggak, bukan batal. Karena itu namanya sunnah, tapi abad. Apa abad? Abad itu artinya ketika ditinggal, yaitu dianjurkan untuk sujud sahwi. Terus sekarang sunnah hayat. Wa hayatuha utawi piro-piro sunnahnya hayatnya sholat. Utawi piro-piro sunnah hayatnya sholat.